Bagaimana menjawab syubhat yang dimunculkan oleh dai yang bernama Adi Hidayat yang mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia karena waktu malam dunia berbeda-beda, dan juga mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bersifat nisyan, lupa. Mohon bimbingannya. Yang kedua, memang Allah tidak memiliki sifat nisyan. Beda kalau Allah sengaja melupakan. Itu bukan lupa. Masa kalian tinggal bisa membedakan antara keduanya secara bahasa? Lupa dengan melupakan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sama ketika orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Ya, demikianlah ketika kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami, kamu lupakan, maka sekarang kamu dilupakan. Kalau sengaja, maka itu bukan lupa. Allah tidak memiliki sifat lupa. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, bagaimana kita menjawab? Kita jawab bahwa sifat nuzul ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Kita jawab. Wahai Adi Hidayat, berarti engkau sudah memperkirakan dan menerangkan begini turunnya, begitu turunnya. Dari mana kamu tahu? Tanya begitu. Ya saya tidak tahu. Nah, itu lebih baik. Saya tidak tahu kayak bagaimana turunnya. Selesai. Kalau kamu menerangkan turunnya begini, akhirnya kamu bingung sendiri. Stres. Turun sepertiga malam. Kemudian sepertiga malamnya bergeser. Sebentar di sini, sebentar di sana. Berarti itu yang disebut ta'lil. Sudah diulang tadi, ta'lil wa tashbih. Saya katakan ta'lil dengan tashbih ini hampir tidak terpisahkan. Kalau sudah mengatakan bukankah, berarti. Kalau turun berarti begini. Itu kamu sudah menerangkan tentang kaifiyah. Kalau menerangkan kaifiyah, ujung-ujungnya akan sesat. Akan menyatakan berarti Allah tidak punya sifat. Atau sebaliknya, berarti Allah sama dengan makhluk ila akhirih. Astagfirullah. Ini ikhwanuddin a'azakumullah akibat ta'lil. Maka stop. Jangan berbicara berarti kalau begini berarti jangan. Sebab turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kamu, wahai Adi Hidayat, sedang berpikir turunnya dirimu sendiri mungkin. Nah, kayak Gatot Koco turun. Habis itu turun di sebelahnya, akhirnya terus di bumi terus. Harusnya kosong dong. Yaitu kalau Gatot Koco. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan burung. Allah tidak sama dengan Gatot Koco kalau ada. Itu juga khayal. Tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Dan Allah maha besar. Allah maha besar. Hati-hati. Jangan terbawa untuk berbicara takyif. Ini sudah masuk dalam takyif. Bukankah ini berbeda berarti kalau Allah turun? Sudah. Jangan baca rinciannya. Beritanya dalam Quran dan Sunnah. Apakah engkau memiliki iman tentang ayat Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Kalau dia tidak percaya, kafir. Oh, saya percaya. Husnudzan, kalau dia masih muslim akan percaya. Tentunya Allah datang. Kalau Allah punya sifat maji, apa susahnya untuk ja'a ila hadhihi dunya atau ila sama'id dunya bagi Allah Subhanahu wa taala? Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu. Dan tidak diterangkan dalam Quran, tidak terangkan dalam sunnah. Tapi kok bisa begini, bisa begitu? Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang dia lupakan. Allah maha bisa. Memiliki kudrah. Barakallahu fikum. Sampai yang menerjemahkan kitab ini dengan kalimat Allah turun
ke langit dunia, dikasih judul lo turun dari arasnya ke langit dunia. Itu saya protes. Itu terjemahan salah. Kok salah? Perasaan dalam kitab ini nggak ada kalimat dari aras. Nggak ada. Turunnya Allah ke langit dunia, titik. Ini diterjemahkan kelihatan sama, padahal berbeda. Allah turun dari arasnya ke langit dunia. Ini belum saya dengar dalil-dalilnya dari mana. Kalau memang iya, mana dalilnya? Kalau nggak ada, jangan ditambah. Allah turun ke langit dunia, karena Allah Maha bisa. Allah turun ke langit dunia dalam keadaan di arasnya. Masa nggak bisa? Bagi Allah Taala bisa. Sehingga jangan dibahas yang tidak dibahas. Di Quran tidak dibahas, di hadis tidak dibahas, jangan dibahas. Wallahu Taala a'lam bissawab. Nanti kesan seperti tadi itu. Berarti Allah di dunia terus arasnya kosong. Loh, memang ada lafaz seperti itu. Allah meninggalkan arasnya. Enggak ada. Ya sudah, dari mana kamu tahu? Wallahu Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu. Dan tidak ada dalam dalil-dalil. Maka kita katakan tidak tahu itu adalah sesuatu dari ilmu. Bahwa itu tidak dibahas. Rincian kayak apanya. Adapun turunnya mutawatir. Kalau engkau menentang turunnya Allah ke langit dunia, berarti engkau menentang sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak mau tetapkan jadi dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya gandeng tangan Bapak tersebut. Allah. Kalau Bapak khianati amanah ini, maka saya menjadi orang pertama yang akan bersaksi tentang jalan Bapak. Saya mohon Bapak gandakan siksa Bapak. Seorang yang berkata, saya akan menjadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah dan akan mengandeng tangan Bapak ke surga. Apakah ucapan ini fatal dalam akidah? Ucapan ini agak GR. Dianya sendiri belum tentu masuk surga. Maksud saya bukan sekarang. Dia bisa berubah. Sebelum orang itu mati, belum tentu. Walaupun soleh sesoleh-solehnya. Bisa jadi ketika di akhir hidupnya berubah jadi kafir. Demikian pula orang kafir. Di akhir hidupnya bisa berubah jadi muslim. Sehingga tidak boleh memastikan bahwa dia surga atau neraka. Saya akan gandeng Bapak. Kamu siapa dan apakah yakin kamu akan istiqomah terus? Itu GR namanya. Barakallahu fikum.